sangat jelas sekali bahwa di dalam Amsal 8 ayat 22 di sini dikatakan ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama dahulu kala. Dan ini sesuai dengan apa yang malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Berarti ciptakan sebelum segala sesuatunya ada. Gitu loh. Jadi begini Ustaz. Kenapa lari-lari? Takut. Saya akan ke situ. Enggak. Saya akan ke Amsal. Tapi Oke. kita selesaikan dulu yang di Wahyu. Saya janji saya akan ke Amsal. Ustaz tenang aja. Saya akan ke Amsal, tapi kita di ke Wahyu dulu. Nah, kalau Ustadz nggak mau jawab nggak apa-apa. Makanya saya tegaskan. Saya tegaskan ya. Karena menurut saya, Ustadz juga tidak. Ayubi, kamu kalau nggak ada ilmu kamu turun aja ya. Saya juga yakin dengan yakin. Ustadz, ayo kita ilmu di sini, ayo. Ayo Adu ilmu di saya sini. akan ke Amsal. Tunggu. Ini saya masih harus jelaskan Amsal dulu. Ya, silakan. Ya nggak apa-apa. Jadi begini Ustadz. Nggak tahu bahasa Inggris. Ayo, silakan ke Amsal. Ayo ke Amsal. Iya, kita akan ke Amsal. Sebentar, Ustadz. Oke, silakan. Kita akan ke Amsal, tapi kita selesaikan yang di Wahyu dulu. Maka kita harus identifikasi bahwa Sang Firman adalah permulaan dari ciptaan. Di situ berarti tidak firman disebutkan ciptaan kan? Di situ tidak disebutkan ciptaan, Ustadz. Jadi ciptaan di Wahyu 3 ayat 14 ini siapa? Ya, Sang Firman itu preeksistensi Nah iya dari itu, kenapa muter lagi? Kan jelas tuh. Makanya di sini dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Pertanyaan saya, permulaan dari ciptaan Allah itu siapa? Waduh, Sang Firman menjadi permulaan. Tanpa Sang Firman semua tidak akan jadi. Nah, berarti secara otomatis Anda mengakui bahwa Sang Firman ini ciptaan Allah. Enggak, saya nggak Gitu pernah loh. mengakui seperti itu. Saya nggak pernah. Kenapa nggak mengakui? Kalau kamu nggak mengakui, maka tunjukkan kepada saya siapa yang diciptakan ini. Yes. Di Wahyu 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, Tadi, permulaan saya boleh dari minta ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah ini siapa? Baik. Pak Adi, saya boleh minta timer nggak? Karena saya belum selesai jelaskan, sudah dipotong terus. Sebentar. Tadi Alkitab sebentar. Tadi kamu mengatakan Ustadz Sugi itu nggak bisa bahasa Inggris, nggak paham bahasa Inggris. Sekarang saya tanya sama kamu. Ayo kita adu. Kamu mengatakan, jangan begitu, jangan begitu. Kamu sudah menghina Ustadz saya. Kamu sudah menghina Ustadz saya. Emang buta huruf, Ustadz Sugi. Ustadz Sugi buta huruf nggak? Ayo bahasa Inggris. Ayo, izin harus bicara semuanya bisa ya. Penciptaan dan pencipta apa? Sebentar, abangku. Enggak, saya nggak bilang Ustadz Sugi. Harus bicara, Gimana? bisa? Bisa. Saya tanya, Ustadz Sugi bisa bahasa Inggris nggak? Bisa, bisa. Ustadz Sugi kan nggak bisa, tadi mengatakan nggak bisa. Terus kamu ya udah, makanya saya apa? Bicara dulu bisa. Satu. Bisa ya. Jadi begini ya. Oke, saya jelaskan dulu. Mungkin kayak gini kita maklumin di usia yang udah lanjut kayak gini, mereka ini nggak bisa. Calvin turun aja, kamu itu nggak bisa. Sebentar. Makanya gantian ngomong satu-satu. Juga mau ngomong tadi ini, cuman masih ada yang ngomong. Kamu turun aja kamu. Kamu nggak punya ilmu kok. Ustadz Sugi, saya minta Ustadz Sugi ini mungkin belajar lagi nih. Gelar kristolog itu bikin malu sebenarnya. Loh, bikin malu gimana? Kamu kitabmu sendiri aja nggak ngerti. Jelas-jelas di sini ada apa permulaan penciptaan. Kamu saya tanya siapa yang diciptakan aja nggak ngerti kau. Pak Ade, izin bicara boleh Pak Ade? Apa aja bahasa kitabnya aja nggak dimengerti. Bentar, Bang Kevin, bisa ditahan dulu bicaranya. Apalagi bisa dimengerti, apalagi memahami. Sebentar, bisa ditahan dulu bicaranya semua. Saya yang punya room bisa diizinkan bicara nggak ya? Monggo. Bisa ya? Oke, terima kasih. Dari tadi saya cuma nyimak aja, kan saya seperti biasa selama masih kondusif, nggak deadlock, saya biarkan narasumber berdiskusi. Nah, sekarang kan kalau semuanya bicara itu kasihan viewer di bawah itu nggak bisa nangkep poinnya, gitu loh. Silahkan berdiskusi satu dengan satu. Tapi ingat, sebentar, jangan dipotong dulu. Sebentar, izin saya bicara dulu sampai beres, belum 1 menit ini. Tapi ingat, kalau memang konteksnya diskusi, ada pijakannya, ada dalilnya, ada datanya, ada literasinya.
Kalau semuanya bermain asumsi, itu nggak akan ketemu sampai kapanpun. Tapi ketika pijakannya ada, maka balik lagi ke dalam pijakan, ke dalam literasi itu, baru bisa disebut akademis atau ilmiah. Dan silakan berdiskusi dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang baik, ya. Kita saling menghargai. Di sini teman diskusi, bukan lawan diskusi. Saya lebih menyebut enaknya teman diskusi ya. Karena mungkin bukan di room ini aja, di room-room lain juga mungkin narasumber ini sudah sering bertemu, sering berdiskusi, jadi dianggap teman. Enakan biar viewer bisa nangkep poinnya. Biar viewer di bawah itu bisa mengambil pengetahuan yang baru yang didapat dari diskusi ini. Kalaupun materi atau temanya belum bisa diambil, paling nggak cara-cara berdiskusinya, cara-cara dialognya bisa menjadi pelajaran buat teman-teman yang di bawah. Saya kembalikan waktunya semuanya kepada narasumber. Silakan berdiskusi dengan baik. Terima kasih sudah dikasih waktu harus berbicara. Silakan, Fadol. Saya boleh minta timer nggak? Karena dari tadi saya ngomong dipotong terus. Udah, lanjut aja, lanjut. Tapi silakan. Saya kalau ngomong tuh jangan dipotong. Terus, lanjut. Oke. Jadi lanjut. Menurut Ustadz Sugi, kita jangan ke keislaman dulu. Kita menurut pendapat Ustadz Sugi sendiri. Ya, apakah firman itu diciptakan? Saya tidak akan bicara tanpa data. Ya. Oke, ya. Karena saya membaca di dalam kitab Anda. Di dalam Wahyu 3 ayat 14 jelas di sini firman diciptakan. Masih tanyakan lagi? Baik. Itu tidak ada berbicara mengenai penciptaan firman di situ. Ya. Karena disebut bahwa sang firman adalah permulaan, the beginning of all creation. Tanpa sang firman, ya, maka semua itu tidak jadi. Di dalam ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa Allah menciptakan melalui sang firman. Maka tidak bisa firman itu diciptakan. Kalau Anda mengatakan saya belum selesai. Jadi itulah yang dimaksud dari permulaan. Karena tanpa sang firman maka semua itu tidak ada, termasuk Nabi Anda. Nah, sekarang sekarang kita harus teliti lagi bahwa penulis Wahyu itu sama dengan penulis Yohanes, ya. Maka di Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas bahwa firman itu berada di dalam kekekalan, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang adalah Allah itu tidak diciptakan. Anda sudah jelas? Bisa diterima penjelasan saya? Kalau nggak terima itu dari saya bantah. Kita bisa kamsal. Oke, saya bantah. Kalau memang nggak bisa, enggak. Ya, kalau gantian ngomong dong. Saya punya hak untuk membantah. Udah gini aja Pak Ustadz. Saya punya hak untuk membantah, gimana sih? Biar kita selesain. Sebentar Pak Ustadz. Saya belum selesai. Ustadz, kasih saya rujukan dari para romo-romo kami, otoritas yang berkata bahwa di dalam Wahyu itu, ya, saya minta otoritas dari romo-romo kami, entah itu romo Katolik, entah itu romo Ortodoks. Ya, tidak mungkin romo-romomu itu akan mengatakan Yesus itu ciptaan, sedangkan mereka itu mengaku Yesus Tuhan. Tetapi berdasarkan kitab Anda sendiri, ya, di Wahyu 3 ayat 14 itu ciptaan. Makanya kalau kita rujuk dari Wahyu, dari Amsal, jangan dipotong. Anda tadi ngomong nggak saya potong. Nah, berdasarkan Amsal 8 ayat 22, ini kalau kita klik, ya, ini larinya ke Wahyu 3 ayat 14. Ini kolerasinya. Ya, makanya kamu tadi gelagapan ketika saya tanya, siapakah yang diciptakan permulaan di Wahyu 3 ayat 14? Anda nggak bisa jawab. Karena di situ sangat jelas dikatakan, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Saya tanya, permulaan dari ciptaan Allah itu siapa? Anda nggak bisa jawab, muter-muter. Gitu loh, Bang Al Ayubi mau nambah, silakan. Baik, sebentar. Moderator, sebentar. Kita akan kamsal, Ustaz. Kita akan kamsal setelah kita selesai di Wahyu. Sebentar. Host, mohon maaf, host. Tadi si Ahlul Kitab tadi menyampaikan bahwa dia tidak mau dipotong, tapi kenapa Ustaz saya ngomong kok langsung dipotong? Ini nggak fair ini. Ulang-ulang terus. Ustaz nggak penting itu ngomongnya. Moderator, ini saya mau. Iya, omonganmu juga nggak penting, makanya saya potong juga.
Kalau kamu menganggap lawan bicaramu nggak penting, berarti omonganmu nggak penting bagi saya. Moderator, Bentar, izin saya mau kalau memang moderator. Atau izin harus bicara boleh. Moderator, saya boleh protes. Tadi udah dijawab tentang praktek. terus. Moderator, izin harus bicara dulu boleh. Sebentar, izin host bicara dulu boleh? Ustadznya. Silakan host. Izin host bicara dulu boleh? Silakan host. Anda punya room, Anda punya kewenangan. Ini tadi kan sengaja saya dengan cara tadi saya pikir bisa dewasa, bisa saling menghargai ketika ada yang menjelaskan, satu bisa mendengarkan, ketika ada yang bertanya, disimak pertanyaannya, kemudian dikasih waktu, dan yang menjawab juga dikasih waktu. Ada TikToknya enak, gitu. Bisa dewasa seperti itu, tapi ternyata sepertinya kurang bisa berjalan. Kalau begitu saya ambil alih sebagai moderator untuk siapa yang giliran bicara, siapa yang ketika saya meminta satu orang bicara, maka yang lainnya mohon mic-nya di mute. Bisa sepakat seperti itu? Boleh. Saya tanya dulu. Ya, Bisa? silakan. Ustaz, Berhubung ini adalah kitab saya minta giliran dulu host. Oke, sekarang Pak Ade Sugi sama Bang Al Ayubi mohon di mute dulu, dan Bang Kelvin silakan. Sekarang Bang Ahlul Kitab, saya kasih waktu ya tadi ya. Amsal 822 ya. Sebentar ya. Sebentar, Kalau boleh usul, saya host. belum beres Mohon bicaranya. maaf, host. Sebentar, sedikit lagi. Mohon maaf. Sebentar. Ya, mohon maaf gini. Ya, tadi saya sepakat dengan yang disampaikan host bahwa harus bawa data. Nah, sekarang kalau memang ahlul kitab itu berani head to head sama ustadz saya, silakan saya turun, Calvin harus turun. Biarkan mereka head to head. Silakan ini bukan data, ini mau menjelaskan. Kalau mau hatuha silakan. Mau ngomong ini dari tadi. Ini menjelaskan. Ini saya menjelaskan. Dari keinginan saya. Tapi nggak punya data, dia itu kalau di room dia selalu bikin lusuh karena dia nggak punya data. Dia itu asumsinya bingung. Biarkan dia head to head. Bagaimana Ustadz saya sama Ahlul Kitab head to head bagaimana? Berani nggak itu? Pasti saya ngikut di hostnya. Saya mau ke Amsal dulu. Tapi saya mau ke Amsal sekarang. Sebentar, nggak apa-apa. Biar Calvin di sini, Ayubi di sini nggak apa-apa. Asal jangan merusuh. Calvin sama saya. Jangan buang-buang waktu, Ayubi. Woi, Ayubi. Gini, kalau memang deadlock, host yang memutuskan. Sebentar. Kalau memang nggak keputus, maka host yang ngambil alih. Kelvin sama Bang Ayubi turun dulu di bawah. Silakan hatuha. Bang Ahlul Kitab dengan Ustaz Sugi. Saya sebagai moderator yang akan menengahi siapa yang waktunya bicara, siapa yang berhenti bicara. Bisa menangkap apa yang dijawab. Oke, siap. Saya setuju. Sudah dijawab. Saya udah memutuskan Bang Kelvin, tunggu dulu di bawah. Nanti kalau memang ini waktunya naik, silakan ajukan permintaan naik lagi. Host, ini saya cuma mau menjelaskan Amsal dan Wahyu tadi, ya. Mereka nggak berani head to head itu kelihatannya. Oten nggak berani head to head. Gue berani, gue pernah di kick kok sama Sugi. Head to head. Oke, silakan. Tapi jangan sekarang. Gue minta 1 jam lagi bisa nggak? Karena gue harus balik. Bentar. Saya pernah nge-kick kamu itu di mana? Kapan? Saya buka room, kamu pernah naik ke room saya tau? Di kick waktu itu. Di mana? Nggak tahu di room siapa waktu itu. Bagaimana saya bisa nge-kick kamu kalau bukan di room saya? Waktu itu saya otakmu waras enggak sih? Waktu ngomong sama kamu saya di-kick, tapi sebentar Host. Yang nge-kick siapa? Bentar. Ini fitnah ini, Bang. Bentar, Bang. Ini fitnah. Saya tidak pernah buka room. Kok dia bilang saya nge-kick dia? Gimana caranya nge-kick? Misalnya ini di tempatnya Bang Aidi nih. Di tempatnya Bang Adi, gimana saya bisa nge-kick dia? Coba, yaudah, jangan fitnah dong. Gitu. Saya salah. Yaudah kalau gitu. Oke, Host, gini. Gimana sih? Kalau begitu gini, Host. Kalau memang mau nunjukin data, ya, saya akan nunjukin tafsiran kami dari romo-romo kami. Saya harap Ustadz Sugi sebelum tadi berasumsi seperti itu, saya minta dia juga menampilkan tafsiran dari romo siapa. Romo siapa yang berpikiran seperti itu? Gini loh ya, kalau kamu bawa romo-romo kamu karena mereka menuhankan Yesus, tidak mungkin mereka akan menjelaskan bahwa Yesus itu ciptaan, itu nggak mungkin. Oke, jadi udah fix. Ya, kita berdasarkan apa yang tertulis saja. Berani enggak? Kita berdasarkan yang tertulis. Tafsir ayat, tafsir ayat pakai ayat. Berani enggak? Tafsir ayat pakai ayat. Udah selesai. Kalau kamu berani mau tafsir ayat pakai ayat. Tafsir ayat pakai ayat, ayo. Berani enggak? Enggak berani kan?
Sebentar. Kamu Kalau Romo-Romo kamu itu menafsir berdasarkan dogma. Kalau saya menafsir pakai ayat ke ayat. Berani enggak? Kamu ada otoritas nggak? Kamu gelarnya apa? Kristologi. Ya, Kenapa? Nggak masalah. Intinya kamu berani enggak debat sama saya, yuk. Ah, udah nggak berani, udah. Kalau nggak berani, udah. Udah kalau nggak berani, udah. Udah, stop. Berani nggak? Kita masuk ke tema. Pak De, langsung masuk ke tema, nggak usah. Iya. Bang Ahlul Kitab sama Pak De, boleh saya izin bicara? Boleh. Takut dia itu. Ya. Enggak, gua nggak Ya, takut. sebentar, izin host bicara dulu boleh? Bang Ahlul Kitab. Ini kalau saya nih dari saya sebagai host, saya akan bersikap netral. Silakan beradu argumen, beradu pendapat, selama ada literasinya, silahkan. Ya. Yang lebih dari literasi itu nanti viewer yang akan melihat. Saya termasuk saya host juga. Jadi silakan Pak Sede Sugi dengan Alkitabnya, dirujukannya Alkitab, Bang Ahlul Kitab dengan rujukan bapak-bapak gereja, selama itu ditampilkan dari literasinya sumbernya, menurut saya sah-sah aja. Permasalahan nanti tetap tidak sepakat, ya namanya diskusi, tidak harus selalu sepakat, tapi paling enggak ketika berbicara itu ada dasar pijakannya, ada literasinya. Itu aja. Ya, tapi di sini nanti kalau sebentar dulu, saya kan belum beres. Boleh dong, sampai disimak dulu lah. Paling enggak boleh. Saya bicara ya. Ini soalnya saya harus balik soalnya. Oke, lanjut. Bisa diam dulu ya. Sebentar, saya bereskan dulu bicaranya. Paling enggak gini, untuk supaya berjalan normal, saya akan menentukan siapa yang bicara, siapa yang diam. Dan mohon apa yang saya minta disepakati atau ini diikutin. Ya, jangan sampai nanti terjadi lagi chaos. Kalau saya berharap itu, kalau itu disepakati, maka waktu semuanya otoritas ada di saya sebagai host. Gimana Pak De sama Bang Ahlul Kitab, disepakati atau ada tambahan yang lain? Silakan. Siap. Silakan. Amsal, terangkan ke saya. Ya, oke. Sebelum saya ke Amsal, sekarang Bang Ahlul Kitab silakan sebentar. Baik. Silakan menjelaskan, tapi ketika saya bilang tolong dipersingkat, artinya tolong dipercepat karena waktunya nanti akan saya pindah ya. Pasti. Begini, kalau tadi Ustadz Sugini memaksakan bahwa sesuai dengan wahyu tadi, ya, itu firman diciptakan. Itu kalau memakai ayat-ayat yang lain, kalau dia mau menafsirkan memakai ayat yang lain, itu sudah selesai. Karena di Yohanes 1 ayat 1 itu sudah selesai itu. Firman kekal, firman adalah Allah, ya. Yang kedua adalah kami mempunyai sejarah di tahun 325, itu argumennya mengenai ini. Yang mana penegasan dari gereja adalah bahwa firman tidak diciptakan. Itu sudah dari rujukan bapak-bapak gereja. Nah, sekarang untuk semua persingkat ini saya mau ke Amsal dulu. Nah, seperti yang kita ketahui, kata cipta itu di dalam itu adalah kata bara, itu hanya ditemukan di dalam kitab Kejadian. Ya, ketika Tuhan berfirman itu dia menggunakan kata bara untuk menggunakan kata penciptaan itu. Ya, karena LAI adalah kitab yang diterjemahkan, maka kita harus merujuk kepada bahasa aslinya. Di situ yang digunakan itu adalah kata Kanani. Kanani itu bukanlah satu penciptaan dari ketiadaan. Nah, sebagaimana bahasa Arab, maka ada satu kata yang bisa bermakna ganda. Seperti itu, ya. Jadi di sini saya bilang bahwa LAI itu ada salah penerjemahan. Karena seharusnya seperti di KJV dan seterusnya itu mereka menggunakan kata possessed atau memiliki. Kanani itu possessed atau memiliki. Sedangkan kata bara itu adalah penciptaan dari ketiadaan dan itu hanya ditemukan di dalam kitab Kejadian. Oke, itu aja. Oke. Terima kasih Bang Ahlul Kitab. Waktunya sekarang Pak Desugi, mohon nanti disimak dulu Bang Ahlul Kitab sampai nanti waktunya saya kembalikan ke Bang Ahlul Kitab. Silakan Pak De. Oke, dia di sini malah menyalahkan LAI. Ya berarti dia ini merasa lebih pinter daripada LAI. Jelas-jelas di sini ya. Frase-frasenya ini jelas sekali. Kalau kita lihat dari Amsal 22. Kenapa ini saya katakan Yesus? Karena kalau kita lihat dari prinkopnya itu wejangan hikmat.
Ya, kalau Anda lihat di ayat 12-nya juga dikatakan aku hikmat. Nah, hikmat ini ternyata adalah Yesus. Itu kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24. Yesus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Jadi, kalau kita lihat Amsal, Tuhan telah menciptakan aku hikmat sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang serat dengan air. Ingat di situ di ayat 24 ada kata sebelum air samudera raya ada aku telah lahir. Lahir di sini bukan berarti Tuhan melahirkan. Maksudnya diciptakan. Di mana kita bisa mengetahui arti lahir itu artinya diciptakan? Itu ada di dalam Mazmur 90. Jangan dipotong. Di dalam Mazmur 90. Di dalam Mazmur 90 ayat 1. Ya, di mana di sini sangat jelas dikatakan Tuhan melahirkan gunung-gunung. Ya, nih saya baca. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Jadi frase dilahirkan dalam Amsal 8 ayat 22 artinya diciptakan. Mau tidak mau orang Kristen mengakui Yesus adalah ciptaan Tuhan yang pertama kali, bukan sebagai manusia tapi sebagai praeksistensinya sebagai manusia. Terima kasih. Oke, baik. Silakan Bang Ahlul Kitab. Oke. Baik, jadi ada satu kemajuan ya, bahwa Ustadz Sugi sudah mengakui bahwa Yesus itu memang memiliki praeksistensi sebagai Sang Firman. Yang sekarang menjadi permasalahan itu adalah apakah firman ini diciptakan gitu kan ya. Nah, jadi di sini saya juga tidak di sini sebenarnya Ustadz Sugi harus mengkoreksi dulu gelar kristologinya itu. Karena saya merujuk kepada KJV. KJV ini diterjemahkan di tahun 1600. Lebih tua daripada terjemahan dari lebih tua daripada terjemahan LAI. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam KJV itu digunakan kata possessed. Jadi orang-orang Kristen itu sudah menggunakan kata possessed atau memiliki sebelum LAI. Maka kalau di sini terjadinya ada kesalahan penerjemahan, ya kita maklumi saja. Karena yang menerjemahkan kitab kami itu terdiri bukan cuma orang Kristen saja, tetapi ada juga orang-orang ateis seperti itu. Ya, jadi karena apa? Karena kami membutuhkan kepiawaian mereka dalam menerjemahkan bahasa. Tetapi dalam menerjemahkan ribuan ayat itu ada satu atau dua yang ada salah terjemahan. Jadi saya sekali lagi saya minta Ustadz Sugi tolong kasih saya sumber. Adakah otoritas kami yang mengatakan bahwa ini adalah ciptaan dalam artian bara sebagaimana di Kejadian? Tidak ada. Tidak ada. Karena di dalam KJV sendiri, ini ditulis sebagai possessed atau memiliki. Karena sebentar, ini ada makna di sini. Bang Ahlul Kitab, sebentar saya potong sedikit. Boleh ditunjukkan datanya Bang, biar kita sama-sama lihat. Aduh, saya nggak bisa. Saya lagi nggak di depan komputer. Saya nggak ada. Boleh saya paste linknya nggak? Atau mungkin itu dia menggunakan kata kanani. Oh, pakai KJV aja. KJV, Anda kalau bisa open cam, Anda KJV, King James Version, Anda ke King James Version itu terjemahannya tuh sudah dari tahun 1600. Halo? Oke, kalau memang belum bisa dilanjut aja Bang Ahlul Kitab. Dilanjut aja. Ya. Saya nggak bisa nampilin karena saya nggak di depan komputer kalau itu ya. Tapi Ustadz Sugi selain jadi kristolog, tolong untuk meneliti juga. Aduh. Kenapa hilang? Kok hilang? Kenapa ini? Dia nggak bisa bantah. Kalau di Amsal 8 ayat 22 ini adalah hikmat. Nggak bisa bantah dia. Ya, sebentar, biar ada lawan Pade nggak monolog gak deh. Iya. Kena delik Pade. Nggak ada tapi Pade keluar dari ini room saya Pade. Parah. Ya udah deh.
Dia keluar. Siapa lagi? Saya juga yang pamit. Dia nggak bisa bantah bahwa di situ hikmat itu Yesus, nggak bisa bantah dia. Aduh. Ini siapa yang naik ini? Kristen anti hoax. Oh, ini Bang Ahlul Kitab mana nih? Sebentar saya naikin Bang Ahlul Kitab lagi. Halo, saya disconnect tadi. Sorry. Kepental. Sorry. Iya, saya bilang kemana ini? Sorry, kepental. Pas lagi ngomong. Jadi, Ustadz Sugi gini, Ustadz Sugi. Saya udah harus pergi. Ya, ini memang saya harus pulang soalnya saya masih di kantor. Jadi Ustadz Sugi, saya mohon untuk memeriksa juga bahasa aslinya dan juga memeriksa terjemahan-terjemahan yang lain. Dan juga saya minta kalau gelarnya sudah kristolog, saya mohon untuk menyandarkan kepada otoritas-otoritas yang kami punya, bukan pada pengertian Anda sendiri. Gitu, Ustadz Sugi, ya. Setidaknya ke Bapak Gereja gitu, ke Bapak Gereja siapa gitu, kayak yang kita semua ketahui. Kalau saya kan selalu menyandarkan pada tafsiran jalan lain, misalnya itu kan otoritas sekali dalam Islam kan. Nah, gitu. Oke, itu aja ya untuk ini ya. Saya pamit dulu, host. Sorry Ustadz Sugi, saya harus cabut soalnya. Ya. Jadi begini ya. Katanya Kanani, bukan bentar. Ya. Jadi tadi saya sudah menunjukkan, pada frase melahirkan. Ya. Nah, kata melahirkan itu ternyata artinya diciptakan. Enggak, itu bahasa Indonesia dan itu penafsiran Anda sendiri. Itu urusanmu dengan LAI. Saya berdasarkan apa yang tertulis. Ya kita. Iya, itu urusanmu. Saya ini sesuai loh. Ini yang dipercaya orang Indonesia ini. Berarti ya, kalau ini salah, kitab ini sudah menyesatkan orang banyak nih. Ya, justru itu. Iya kan? Berarti kamu setuju LAI nyesatin orang? Enggak, salah penerjemahan. Tetapi kan ada kalau salah terjemahan jangan dipakai, dibuang aja. Nyesatin orang nanti jadinya. Iya, makanya kan. Kami kan ada yang menuntun. Kami kan punya otoritas yang menuntun itu. Ustadz kan nggak ada. Ustadz kan cuman nyomot-nyomot label kristologi. Nyomot-nyomot gimana? Bahkan saya tahu konteks di situ. Kalau gelarnya Islamologi laku nggak? Ustadz. Ustadz kalau gelarnya Islamologi laku nggak? Kalau Anda gini loh ya. Kalau Anda menyerahkan saya disuruh berdasarkan penafsiran otoritas, karena otoritas itu memahami Bible pakai dogma, ya nggak masuk. Sementara saya menafsir ini berdasarkan ayat ke ayat. Ternyata kalau kita lihat berdasarkan ayat ke ayat, memang ini Yesus ciptaan. Ya, makanya di dalam Amsal 8 itu ada tanda bintang. Setelah saya klik ternyata larinya ke dalam Wahyu 3 ayat 14. Di situ dijelaskan inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Permulaan dari ciptaan Allah di Amsal ternyata ini adalah siapa? Hikmat. Hikmat itu adalah Yesus. Kalau Anda lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Yesus adalah hikmat dan kekuatan Allah. Ustadz memang punya otoritas nggak di dalam Kristen? Atau Ustadz ini cuma saya tidak mempunyai pendapat pribadi. Ini bukan pendapat pribadi saya. Saya hanya menafsir berdasarkan ayat ke ayat. Saya tidak memasukkan pemahaman saya. Gitu loh. Artinya itu saya hanya berdasarkan apa yang tertulis. Itu gitu sudah masuk pemahaman. Ustadz sudah menafsirkan di situ. Yang nafsir siapa? Saya hanya berdasarkan ayat ke ayat. Bahkan kitab Anda sendiri. Ya, ini saya memakai tuntunan dari kitab Anda. Nih, di dalam Amsal 8 ayat 22 ketika kita klik, larinya ke Wahyu 22. Ini artinya secara tidak langsung bahwa Yesus itu ciptaan yang pertama kali. Sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal ini, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya, dan pertama-tama dahulu kala. Nah, ini siapa ini aku di sini? Aku di sini adalah hikmat. Kalau Anda lihat di dalam ayat 12-nya nih ayat 12 nih ya, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, hikmat ini adalah Yesus. Anda lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 nih saya baca. Saya tidak menafsir berdasarkan pemahaman saya sendiri, tapi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Nih,
pakai pemahaman tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tuh. Iya. Nih. Betul. Berarti Yesus ini diciptakan pertama kali sebelum semuanya ada, jedor. Ya. Enggak ada jedor. Enggak diciptakan, masih ngeyel juga. Ngasih ngeyel juga. Artinya begini Ustaz. Artinya gini Ustaz. Kami itu punya sejarah. Sebentar Ustaz. Kami itu punya sejarah Ustaz. Dan sebenarnya kami itu yang mengacak-ngacak Islam. Dengan memasukkan satu ide atau paham apakah firman Allah itu diciptakan, dan Wasil bin Atta itu terpengaruh sekali dengan argumen kami. Karena itu di tahun 700 itu munculnya ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini itu sudah kami pelajari dan itu sudah menjadi bagian dari ilmu kami. Maka daripada itu di tahun 325 gereja menetapkan, ini sudah dari tahun 325 Ustadz. Jadi Ustadz terlambat berapa tuh? 1500 tahun ya. Kami sudah menegaskan bahwa firman itu tidak diciptakan. Ustadz terlambat Ustadz. Berarti Wahyu 3 ayat 14 itu buang aja. Karena di situ firman itu diciptakan. Enggak ada kata ya kan jelas sekali di situ. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Itu jelas itu. Permulaan dari ciptaan Allah. Buang aja Wahyu. Enggak. Permulaan begini Ustaz. Permulaan dari ciptaan, ya kan? Artinya dari sang firman ini segala sesuatu bermula. Yesus itu bukan sang firman yang jadi manusia itu. Kalau memang Yesus itu sang firman yang jadi manusia, kenapa Yesus masih menerima firman lagi? Udah kemana-mana kan, udah jelas dalam Wahyu juga kan itu permulaan dari ciptaan. Berarti Yesus iya, masih ngeyel. Betul. Lo enggak ada yang ngeyel. Enggak ada yang ngeyel, betul. Udah berarti kamu menerima bahwa Yesus itu adalah ciptaan, kan begitu. Itu kan kamu maksa. Emang orang Kristen siapa? Makanya tadi saya minta. Saya nggak maksa, saya melihat konteksnya di dalam Wahyu kan seperti itu. Tadi yang dibacakan Ustaz Sugi. Iya, justru itu ade. Kalian itu IQ-nya kan rendah. Gua bilang bisa baca. IQ-nya rendah aja katanya. Sekarang gini aja deh. Kalau memang IQ saya rendah, sekarang kamu debat dengan saya open cam tanpa buka Bible, harus bisa menunjukkan ayat Bible. Ayo, berani. Ayo, open cam. Pulang. 1 jam. Ayo, lari. Kalau IQ saya rendah, ayo kita debat open cam tanpa buka Bible, harus bisa menunjukkan ayat Bible. Ayo. Gini Ustaz. Ayo, berani dah. Berani dah. Pemakan babi sosokan IQ tinggi gimana sih? Sebentar, izin harus bicara. Bisa baca. Bisa baca dan mengerti itu dua hal yang berbeda Ustaz. Kalau IQ-nya rendah ya rendah aja. Saya cabut dulu ya teman-teman ya. Oke, nanti kita bicara. Kalau dia nggak bisa bertahan, dia tidak bisa mempertahankan Yesus sebagai ciptaan, ya. Karena sangat memalukan kalau dia menyembah makhluk. Sosokan ngomong IQ rendah, ditantang debat tanpa buka Bible open cam, mana berani? Ayo sini kalau berani. Siapa IQ-nya rendah? Pade gini aja biar aman. Yang IQ-nya rendah itu host aja udahlah. Udah ya, host yang paling rendah IQ-nya. Udah host terima, host nggak bakalan membantah. Lanjut. Biasanya kalau udah kalah argumen, biasanya ad hominem. Ya seperti itulah mencela. Itu. Aku tadi di roomnya siapa tuh? Si Orisini. Siapa si Orisini? Siapa? Bukan ya Allah, itu teman saya. Nggak tahu tuh dengan Ustadz Alim. Dia nantang-nantang. Malah aku yang di-kick. Nggak ngerti aku bener. Lanjut Ustaz. Pak Sugi coba baca kembali Wahyu yang Pak Sugi maksudkan. Halo. Bosan sih cari mosi baru yuk, biar enak yang ada benang merahnya. Coba baca kembali Wahyu yang Pak Sugi maksudkan tadi. Bosan bahas-bahas itu. Ayat berapa? Nggak ada ininya, nggak ada titik benang. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Tuh, Kristen mampu nggak debat seperti saya gini tanpa buka Bible? Ayo, siapa yang mampu nandingin saya?
Kalau IQ saya rendah. Udah Pak De, Artinya, IQ yang rendah sebelum- host aja Pak De. Jangan gitu loh. Sebelum Santai aja, host. dia sudah Iya tahu Kang. Silakan Lanjut, di lanjut. Bang Ade, silakan dilayani Bang Ade. Saya udah capek dari tadi, silakan. itu artinya Ini diulang lagi. Bosen bahasnya itu aja, nggak ada benang merahnya, kayak enak. Ngantuk. Di Amsal 8 ayat 22 kan Salomo juga diciptakan dari awal. Jadi mana yang benar? Salomo atau Yesus nih yang diciptakan duluan? Man, Yuk, Amsal 8 ayat 22. ayo, kerja maju yuk Bang Ade. Yuk, jangan Prioritaskan gitu Yesus aja. itu adalah Alfa dan Omega. Biar Itu saya cocok, ajukan Bang. Mosi mau tema baru. Cocok, Iya Bang. kan di Amsal 8 ayat 22 kan juga Salomo mengaku bahwa dia adalah kreatur istilahnya diciptakan duluan juga sebelum ada samudra lagi, sebelum roh Tuhan melayang-layang di atas air, berarti dia sudah ada. Ya, ayat mana itu? Apa itu di Amsal 8:22? Bagaimana bacanya? Mau aku bacakan Amsal Boleh. 8:22. Oke, bentar Yo, ya. tema baru. Ini yuk. ada tandingannya Tema baru, nih yuk. Yesus Biarin, nih. ayo, yuk, Ya, yuk. Ngantuk lah. Ya, bentar aku bacakan nih. Ya, monggo. Ih, nyamuk kali. Aku nggak seperti Ustadz Sugi. Bible berjalan aku nggak hafal. Bentar. Amsal 8:22. Oke, kita bacakan Amsal 8. Kita cari Amsal 8. Mana Amsal tuh ya? Wih, banyak Ustadz nih, Sugi minta tolong Amsal 8:22 tuh di. Lalu ini buka aplikasi ini masalahnya. Aku nih sebenarnya yang IQ rendah itu aku sebenarnya. Jangan begitulah. Sama, Bang, aku Jangan pun saling IQ rendah. mengklaim, Kang Ade. Enggak, saya enggak hafal gitu. Ini lagi buka Bible ini Amsal Ya, 8. Bentar, Iya. bentar. Apa sih? Mau apa? Saya lagi daya IQ saya pun rendah mengingat dan lambat. Amsal mana Amsal itu ya? Oh Kenapa ini. mengatakan IQ orang rendah? Kalau memang merasa IQ orang rendah, buktikan kalau IQ kita di atas mereka gitu, di atas yang menurut kita, orang yang mengatakan itu rendah gitu loh, tanpa harus menjatuhkan orang. Bisa Gitu. Bang, IQ saya nggak lebih hebat dari saudara-saudara di atas. Saya lebih ini kok. Nggak. Saya Nih, saya bacakan nih. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra berarti diciptakan juga kan? Nah justru jadi apa ya? Jadi kontradiktif dengan Amsal. Jadi siapa duluan nih yang diciptakan, Yesus duluan atau Salomo duluan? Dalam coba kamu baca coba diksinya bahwa di situ adalah wahyu penciptaan awal, penciptaan ada sebelum sumber air ada. Nah Tuhan Anda kan melayang-layang di atas air, berarti Salomo duluan kan? Kalau mau ya maksudnya kenapa kita harus mengikuti kamu seperti mengatakan dia itu seperti makhluk diciptakan? Enggak, bukan seperti itu.
berarti sang ciptamu kan tadi di situ yang menulis siapa? Yang mencatat siapa? Salomo yang menulis. Salomo. Nah, yang maksudnya. Oke, saya bacakan lagi nih. Amsal. Yang saya tanyakan yang di Amsal 8:22 yang diciptakan itu siapa? Yuk. Kok jawabnya gimana sih? Yuk. Pertanyaan menjebaknya apa ini? Pertanyaan begini. Loh, kok menjebak? Siapa yang menjebak? Host tahu sendiri, Ustadz Sugi tahu di sini banyak saksi. Aku nggak menjebak, aku bertanya. Di Amsal 8:22 yang diciptakan di situ siapa? Yesus kan? Saya bilang Yesus ciptaan. Iya, maksudnya yang diciptakan di situ siapa? Di Amsal 8:22. Pertanyaan kamu yang salah, masa dia ciptaan? Kok pertanyaan saya yang salah? Ini tertulis, tercatat di dalam yang kitab yang kamu imanin, kan? Betul kan? Iya kan? Iya dong. Kan sudah dibilang oleh Wahyu, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada, itu artinya. Nah, di mana ayatnya bahwa sebelum di mana ayatnya sebelum dunia ada, Yesus sudah ada, itu di mana ayatnya? Alfa Omega apa? Aku Alfa Omega yang awal dan yang akhir. Nah, terus di Wahyu tadi yang mengatakan aku diciptakan, gimana tuh? Itu artinya jemaat di jemaat di Laodikia, firman yang diciptakan. Tadi yang dibacakan oleh Ustadz Sugi. Jadi gimana nih? Kontradiktif berarti. Maksudnya salah tangkap. Firman itu maksudnya salah tangkap. Artinya sebelum dunia ada. Oke, saya bacakan Wahyu deh. Putar nih. Sebelum dunia ada sebenarnya 14 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan ciptaan Allah. Nah, loh, tuh kan yang diciptakan di situ siapa? Artinya sebelum dunia ada permulaan kan situ tuh, permulaan. Tuh. Iya, permulaan ciptaan kan? Artinya sebelum dunia ada Yesus sudah ada. Itu artinya. Iya, permulaan dari ciptaan kan? Loh. Di Wahyu kan? Ya berarti kontradiktif ketika kamu mengatakan Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Wong dia diciptakan kok. Berarti ada yang menciptakan. Artinya itu ya? Yang dikatakan penciptaan itu alam semesta. Berarti sebelum alam semesta. Oke deh. Itu yang coba kamu deh yang baca deh. Wahyu itu coba kamu yang baca deh. Biar jangan saya gitu loh. Ngapain saya salah tangkap? Emangnya gue nyari maling mau ditangkap gimana sih? Otak lu yang salah tangkap. Nah, udah etominem nih. Udah etominem emosi nih, udah ngomong otak-otak begini nih. Kalian itu kenapa Allah itu lebih memuliakan anjing daripada kalian? Lebih memuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum, kami dimuliakan. Orang-orang bertakwa itu daripada anjing. Gimana sih kamu ini? Mana ayatnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Di sini dikatakan ada 10 hewan. Ya, bahwa orang-orang yang bertakwa yang dimuliakan Allah. Nih hostnya nih, Ustadz Adi, coba artinya apa, Bang Host? IQ-nya rendah, Kang Ade, kan udah dikatakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Saya tanya, saya coba bantulah, saya minta bantuan host. Inna akramakum indallahi atqakum itu apa artinya? Coba. Aduh, IQ jongkok nih Pak Desugi aja lah. Hostnya takutnya dibilang nggak netral. Pak Desugi apa? Biar kesannya saya nggak ngarang. Gini loh, dia itu mengatakan, dia itu mengatakan anjing lebih mulia daripada kita karena menurut dia anjing kan masuk surga, sehingga lebih mulia daripada kita. Nah, ternyata anjing masuk surga, Yesus juga masuk surga. Berarti Yesus setara dengan anjing. Dalam Kristen Pak, tidak ada anjing masuk surga, nggak ada. Ya udah, kalau kamu nggak terima Yesus setara dengan anjing, berarti Yesus setara dengan iblis, karena iblis di surga.
Wahyu 21 ayat 7. Bagaimana? Berarti Yesus setara dengan iblis, oke? 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 Cuma Islam saja itu. Berarti Yesus setara dengan iblis. Karena Yesus dan iblis di surga soalnya. Gimana? Itu berarti Allah itu berarti apa? Berarti Yesus setara dengan iblis gitu. Coba Anda baca di dalam Wahyu 21 ayat 7. Iblis itu yang ular tua itu adalah iblis itu kan di surga itu. Itu baca baik-baik itu. Wahyu 21 itu dimasukkan ke api neraka Pasugi. Itu dia awalnya itu di surga dia itu. Ada perang naga di situ, iblis itu di surga, ada perang naga di surga. Berarti iblis dan Yesus setara gitu kan? Tapi pada akhirnya iblis masuk neraka. Enggak pada akhirnya, saya enggak ngomong pada akhirnya. Awalnya sama-sama di surga, berarti iblis dan Yesus setara, titik. Dah. Selanjut Bang Ade. Pada akhirnya dalam Kristen iblis itu akan masuk neraka. Itulah kematian yang kedua. Tapi kalian ini kok endingnya di mana ayatnya dalam Bible-mu? Di mana ayatnya dalam Bible-mu bahwa iblis itu akan masuk neraka? Coba di mana ayatnya? Kita harus berdalil, apapun dengan dalil gitu, jangan dalih. Saya pernah baca, tapi saya lupa ayatnya. Ya, kalau lupa berarti ya mohon maaf. Ya, jangan. Ada apa? Asumsi berarti. Asumsi apa? Saya pernah baca, cuma saya enggak catat. Oke, kalau saya gini ya, kalau saya asumsi enggak nih menurutmu? Yesus itu dicobai oleh iblis, dibawa ke bait hubungan Allah, itu dibawanya digendong pasti kan, naik ke bait hubungan Allah itu pasti digendong sama iblis. Itu saya nggak asumsi, itu ada ayatnya, dalilnya. Nah kalau ente mana dalilnya? Mau dalilnya? Ente dulu dalilnya mana? Bahwa iblis dimasukkan di dalam neraka menurut ente, ayo. Saya pernah baca itu, yang penting saya pernah baca. Ya saya pernah baca di mana? Saya pernah baca. Ya saya kalau pernah baca berarti kan harus dicari, berarti tahu di mana posisinya. Kok Allah lebih memuliakan binatang dari kalian, heran. Loh, ada ayatnya inna akramakum indallahi atqakum. Adapun itu kan terserah Allah. Allah memasukkan itu karena apa? Membantu Sahobul Kahfi. Ayo loh. Yang lebih heran lagi itu kan setara dengan iblis. Ini saya heran juga ini. Berarti binatang lebih mulia. Yang lebih heran lagi kalau Tuhan setara dengan iblis sejajar. Karena sama-sama di surga. Anjing itu lebih mulia dari kamu. Oke. Berarti Yesus setara dengan iblis. Hah? Yesus setara dengan iblis gitu. Karena sama-sama di surga gitu. Ya. Dalam Kristen iblis itu akan dimasukkan ke neraka. Mana ayatnya? Mana? Bohong. Bohong ayatnya apa? Mana? Bohong, ngibul. Ayo ayatnya mana? Tunjuk ayat dulu. Katanya kamu. Katanya Kristolog ya? kok mau. Kalau saya langsung punya gitu loh. Yesus setara dengan iblis. Wahyu 21 ayat 7. Sama-sama tinggal di surga. Berarti Yesus dan iblis sama. Udah. Mau bantah? Itu kan itu awal mulanya loh. Itu awal mulanya. Sekarang tunjukkan kalau iblis itu di neraka, mana ayatnya? Ayo sini. Ada, saya pernah baca. Jangan bohong. Jangan bohong, Bos. Kemudian iblis itu dilempar. Ayatnya mana? Ayatnya. Bahkan Tuhanmu itu tak lebih dari sutradara film porno. Karena mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Saya punya ayatnya. Mau tahu ayatnya? Mau tahu? Di dalam kemah kok sudah dibahas kemarin. Mau tahu enggak? Dalam kemah Pak Sugi. Mau tahu enggak? Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12, Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum di depan seluruh orang Israel. Itu Tuhan apa iblis itu? Oh. Itu di dalam kemah atau tempat umum? Di dalam kemah apanya? Enggak ada dalam kemah. Di mana disebut dalam kemah di situ? Mana? Coba dibaca. Baca baik-baik. Ya,
Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan ngesek di depan di siang hari. Dan karena engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh Israel. Nggak ada di dalam kemah. Bohong. Kenapa nggak dibaca? Itu Tuhan apa sutradara film porno? Saya tanya. Pakai ayat gitu loh kalau ngomong. 2 Samuel 12 isinya nggak kayak gitu. 2 Samuel 12 bos, bukan 2 Samuel 11. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Iblis dimasukkan ke neraka aja dalam Bible-nya kamu nggak bisa nunjukin, heran. Kamu Kristen macam apa? Meong. Meong. Senggol dong. Kang Ade tahu cing saha Coba dibaca Matius 25 ayat 41. Aduh, gue ngajarin lagi ya. Masa gue berdebat dengan diriku sendiri sih? Coba kamu bacakan Matius 25 ayat 41. Karena otakmu bingung. Apa? Hah? Coba kamu bacakan Matius 25 ayat 41. Oh, Pak Ade ya? Itu iblis itu di neraka itu. Masa gue sendiri yang jawab, gue bertanya gue sendiri yang jawab. Gimana sih? Kamu itu Kristen macam apa kayak begitu? Senggol dong. Tolol lu. Kamu bertanya apa itu? Aku ngetes lu. Lu kan Kristen. Senggol dong. Kan saya sudah bilang, kan saya pernah baca, saya pernah baca, cuma saya lupa. Makanya saya berani mengatakan, karena saya pernah baca. Senggol dong. Baca. Ya iya, lu ayatnya kan nggak tahu. Udah kamu masa gue yang ngasih kamu tahu? Itu lebih mulia dari anjing. Berarti ketika iblismu berada di sorga, berarti iblismu berada di sorga, berarti sama-sama ya. Tuhanmu dengan iblis itu sama-sama dari sorga. Iya, sama-sama dari sorga kan? Awal mulanya. Tapi endingnya. Iya, berarti ketika iblis ada, Tuhan lu ada kan gitu. Endingnya itu anjing itu lebih mulia dari kalian, itu endingnya. Endingnya kalau dalam Kristen endingnya itu ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Bahwa anjing lebih mulia dari Islam itu di mana itu ayatnya? Iblis masuk neraka itu endingnya. Iya, ayatnya di mana anjing masuk surga? Di mana ayatnya? Ayatnya di mana anjing masuk surga? Itu ajaran kalian loh. Di sini dikatakan ada 10 Iya, bacakan. Tunjukkan ayatnya. Kapan apa saya tunjuk, ini ajaran kalian kok. Iya, mana tunjukkan ayatnya di mana anjing masuk surga, ayo. Bukan yang menelan Nabi Yunus. Kambing. Mana ini? Aduh, kacamata lagi. Izin bicara, Bang. Ya silakan Bang Anggur Asam. Yang orang ini. Anjing Ashabul Kahfi. Anjing itu saya nah, itu apa? Saya mau nambahkan, Bang. Mau nambahkan gitu. Boleh Bang Anggur. Itu berarti jadi kalau saya menambahkan, kalau anjing daripada kalian. Jadi Yesus itu memang setara dengan iblis kalau kalau menurut saya gitu loh. Karena kan Allah itu kan ada roh. Iblis juga roh. Jadi Tuhannya Kristen kalau menurut ini sih kayak sama-sama roh, eksistensinya seperti iblis gitu loh. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Sugi memang demikian gitu loh. Karena betul. Apa? Ya, ada saat Yesus itu kan keluar dari goa juga. Saya jumpa Yesus sudah keluar dari goa. Nah, goa itu kan tempat iblis itu. Nah, ini Yesus kayak iblis juga gitu. Saya turun. Pak Sugi sudah kabur jadi. Anggur Asam dilawan. Yesus Tuhannya bertadu. Tuhannya bertadu. Nah, iblis juga bertadu. Gitu. Jadi Yesus itu sama dengan iblis, bertadu sama-sama bertanduk gitu loh. Iya betul. Ada di dalam Wahyu 1:14 tuh.
Megaloman. Sudah komen. Oke Bang, makasih Bang. Saya turun Bang. Enggak, jangan turun, kita ngobrol di sini, ngapain turun? Sok lah, kalabur ngobrol. Lain, saya mah biasa yang ngehajat penghujat hukum saya mah. Cih, itu nenek bareng-bareng, tuh. Liur aing. Lain tadi eta ucing saha aya suara ucing teh, ucing saha eta? Bieu Ucing nasi moto itu yang di sate itu. Mana si motona? Moto naik. Astagfirullahaladzim. Kalau menghujat tuh wah kita tuh banyak ininya narasinya karena kan Tuhan dijadikan manusia itu kan bisa kita exegesis sembarang itu bisa segala macam. Ya iyalah, Bang. Makanya jangan diajari menghujat. Kita tuh nggak menghujat kalau tidak ada yang menghujat gitu. Iya. Lebih parah kita lebih parah kalau menghujat karena Tuhan di manusia kan bisa di macam-macam. Abang-abangku, janganlah menghujat-hujat. Jangan. Iya. jangan menghujat. Kan yang menghujat duluan dari sono, kan. Ketika kita berdiskusi baik-baik, dia ngomongnya macam-macam, kan nggak enak gitu. Kita balas dengan dakwah. Tapi kita bukan menghujat sebenarnya, itu pakai dalil sih. Iya. Tak gendong kemana-mana.